Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini di kelas biopsikologi kita akan membahas mengenai anatomi sistem saraf. Oke, mari kita bicara mengenai tata letak sistem saraf secara umum terlebih dahulu. Nah, sistem saraf sendiri itu sebenarnya terbagi menjadi dua bagian nih. Ada yang namanya central nervous system dan ada juga yang namanya peripheral nervous system. Atau lebih mudahnya nanti dalam video ini kita akan menyebutnya CNS, central nervous system, dan juga PNS, peripheral nervous system. Nah, CNS berada pada tengkorak dan juga tulang belakang, di mana pada tengkorak ini itu terdapat otak, dan pada tulang belakang terdapat yang namanya spinal cord. Sedangkan PNS atau PNS ya, berada pada seluruh bagian tubuh kecuali tengkorak dan juga tulang belakang. Baik, sekarang bisa diperhatikan pada gambar ya. Di sini ada CNS dan juga PNS. Nah, yang berwarna kuning ini adalah CNS ya, otak dan juga sumsum tulang belakang. Dan yang berwarna orange ini adalah area PNS, yang dimana ini dia menyebar di seluruh tubuh. PNS dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom, di mana keduanya terdiri dari saraf aferen dan juga saraf eferen. Sistem saraf somatik adalah bagian dari PNS yang berinteraksi dengan lingkungan luar, misalnya kulit, mata, hidung, otot pada tulang, dan lain-lainnya. Sedangkan sistem saraf otonom adalah bagian dari PNS yang meregulasi lingkungan internal tubuh, yaitu membawa signal sensori ke dan dari CNS. Sistem saraf otonom memiliki dua saraf eferen, yaitu saraf simpatik dan parasimpatik. Saraf simpatik bekerja dengan meningkatkan detak jantung dan mengencangkan otot supaya mampu merespon stres dan bahaya dengan cepat. Respon fight or flight, ya, yang kita tahu ketika kita sedang menghadapi sebuah bahaya. Sedangkan sistem parasimpatik bekerja dengan menurunkan detak jantung dan melemaskan otot-otot tubuh, atau bisa disebut juga nih sebagai mode istirahat atau recharge energi. Dalam tubuh manusia terdapat miliaran sel-sel saraf yang terletak di otak dan sumsum tulang belakang. Sel saraf atau yang disebut juga dengan nama neuron adalah unit kerja sistem saraf manusia yang bertanggung jawab untuk mentransmisikan informasi menggunakan sinyal listrik dan kimia pada berbagai bagian dari otak. Sel saraf adalah komponen penting dalam sistem saraf dan berperan dalam mengkoordinasikan berbagai fungsi fisiologis tubuh. Setiap neuron terdiri dari beberapa komponen penting yang berperan dalam pengolahan dan transmisi informasi. Secara garis besar, sel saraf itu terdiri dari 3 bagian penting. Yang pertama itu soma atau badan sel, yang kedua itu adalah dendrit, dan yang ketiga itu adalah akson. Sekarang kita lihat pada gambar berikut. Ini adalah contoh dari gambar sel saraf. Pada bagian ini disebut dengan badan sel atau soma ya. Nah, soma atau badan sel ini adalah bagian yang mengandung inti sel atau nukleus dan berbagai organ sel seperti mitokondria, retikulum, endoplasma, dan ribosom. Badan sel berfungsi dalam sintesis protein dan pemrosesan molekul. Selain itu, fungsi penting lainnya dari badan sel adalah untuk memproduksi neurotransmitter, yaitu zat kimia yang memungkinkan neuron untuk berkomunikasi satu sama lain. Selanjutnya, serabut pendek dan bercabang yang menyebar dari soma ini disebut dengan dendrit. Fungsi dendrit dalam sel saraf adalah sebagai penerima sinyal dan informasi dari neuron lain atau sumber-sumber eksternal seperti sel sensorik dan menyalurkan informasi tersebut ke badan sel.
Dendrit memiliki banyak tonjolan pendek dan bercabang yang disebut dengan dendritic spines yang dapat memperluas permukaan dendrit untuk menerima sinyal dan informasi dari neuron sekitarnya. Bagian selanjutnya itu disebut dengan akson. Akson adalah serat panjang yang keluar dari badan sel dan bertindak sebagai jalur penghantar sinyal listrik ke sel saraf lainnya. Biasanya terdapat satu akson per neuron dan panjangnya dapat bervariasi dari beberapa mikrometer hingga 1 meter. Fungsi akson dalam sel saraf adalah mengirimkan impuls listrik dari badan sel menuju ujungnya yang disebut sebagai terminal akson. Dari sinilah sinyal tersebut kemudian ditransmisikan ke neuron lainnya. Jika terjadi gangguan akson seperti diffuse axonal injury, maka tubuh akan kehilangan kesadaran, amnesia, kesulitan bicara, hingga kehilangan kemampuan motorik. Sel saraf adalah sel yang memiliki fungsi yang cukup kompleks nih teman-teman. Adapun beberapa fungsi yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama itu adalah penghantar sinyal listrik. Jadi si sel saraf ini memiliki kemampuan khusus untuk mentransmisikan sinyal listrik dalam bentuk impuls saraf melalui akson. Ya, impuls ini dikirim melalui akson, serat panjang yang berfungsi sebagai jalur penghantar sinyal. Dengan kemampuan ini, sel saraf memungkinkan respon cepat pada tubuh. Jadi ketika ada sebuah stimulus ya diterima oleh sel saraf, lalu akan dikirimkan melalui tadi ya serabut serat panjang itu yang disebut akson. Nah, nanti sampai ke otak. Jadi dari situ otak juga akan mengirimkan informasi dan akhirnya tubuh bisa memberikan respon. Nah, proses ini tuh terjadi dengan cukup cepat ya. Lalu fungsi yang kedua itu adalah integrasi informasi. Jadi sel saraf juga berfungsi nih untuk mengintegrasikan informasi yang diterima dari berbagai sumber. Mereka menerima sinyal-sinyal dari dendrit, kemudian mengolah informasi ini dan menghasilkan respon yang semestinya. Dan fungsi yang ketiga itu adalah melakukan pengendalian gerakan. Nah, fungsi sel saraf ini untuk mengendalikan gerakan tubuh. Jadi neuron motorik ya bertanggung jawab untuk mengirimkan sinyal dari otak nih atau dari sumsum tulang belakang ke otot-otot yang memicu kontraksi dan juga relaksasi dari otot-otot yang diperlukan untuk melakukan sebuah gerakan gitu. Jadi ketika kita melakukan gerakan tertentu itu tuh sebenarnya artinya sel saraf kita tuh sedang bekerja dengan mengirimkan tadi informasi-informasi. Nah, fungsi yang terakhir atau fungsi yang keempat itu adalah penyimpanan dan juga pemrosesan informasi. Sel saraf itu juga berperan nih dalam penyimpanan dan juga pemrosesan informasi di otak. Dalam sistem saraf otak yang kompleks ya kan, sistem saraf otak kita tuh cukup kompleks nih. Sel saraf itu membentuk sebuah sirkuit dan jaringan yang mengolah dan menyimpan informasi. Hal ini memungkinkan manusia untuk mengingat, mempelajari hal baru, dan juga memproses sebuah informasi. Dalam menjalankan fungsinya, sel saraf sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Ada sensory neuron, interneuron, dan juga motor neuron. Neuron sensorik juga dikenal sebagai sel saraf aferen, bertanggung jawab untuk menerima rangsangan sensorik dari lingkungan eksternal atau organ-organ tubuh. Mereka mengubah rangsangan ini menjadi sinyal listrik yang kemudian dikirim ke otak atau sumsum tulang belakang untuk diproses lebih lanjut. Neuron sensorik memungkinkan manusia untuk merasakan rangsangan seperti suhu, sentuhan fisik, suara, dan juga cahaya. Selanjutnya ada motor neuron atau neuron motorik atau disebut juga sel saraf eferen. Adalah sel saraf yang berperan dalam mengirimkan sinyal dari otak atau sumsum tulang belakang menuju efektor atau otot-otot dan kelenjar-kelenjar di seluruh tubuh. Sel saraf ini juga berperan dalam mengkoordinasikan gerak dan respons motorik tubuh.
Neuron motorik memicu kontraksi otot yang diperlukan untuk bergerak, melakukan aktivitas fisik, dan merespon rangsangan yang diterima. Tipe ketiga itu interneuron atau neuron penghubung. Nah, neuron penghubung ini berada di antara neuron sensorik dan juga neuron motorik. Mereka bertindak sebagai penghubung atau penyambung antara dua neuron tersebut dalam jaringan saraf sehingga memungkinkan koordinasi yang tepat antara neuron sensorik dan juga neuron motorik. Oke, tadi kan kita sudah membahas nih mengenai sel saraf dan juga sistem saraf. Nah, ketika kita bicara soal sistem saraf ya, juga pastinya penting untuk kita memahami apa itu spinal cord dan juga otak. Nah, karena kan tadi ya ada namanya CNS dan juga PNS. Nah, spinal cord dan otak ini adalah bagian dari CNS. Nah, spinal cord itu merupakan sistem saraf pada tulang belakang ya, yang disebut dengan sumsum tulang belakang atau spinal cord. Spinal cord atau sumsum tulang belakang adalah kumpulan serabut saraf yang terletak di sepanjang tulang belakang, tepatnya membentang nih dari di bagian bawah otak, terus lurus ke bawah ya sampai punggung di bagian bawah. Bagian tubuh ini disebut juga nih dalam istilah medis sebagai medula spinalis. Nah, medula spinalis itu memiliki peran penting dalam sistem saraf manusia. Sumsum tulang belakang berada di dekat medula, yakni bagian paling bawah dari otak ya, di bagian sini nih. Jadi dari sini ya. Nah, ukurannya tuh beragam di setiap orang. Ada yang 43, pokoknya range-nya antara 43 sampai 45 cm. Nah, kumpulan serabut saraf ini relatif kecil ya, dengan berat hanya 35 gram dan diameter hanya 1 cm. Jadi kecil banget gitu ya, serabutnya tuh sangat kecil. Sumsum tulang belakang dikelilingi oleh cairan cerebrospinal dan dilindungi oleh 3 lapisan jaringan pelindung atau meninges, yaitu dura mater, arachnoid mater, dan juga pia mater. Sumsum tulang belakang bekerja sama dengan otak dalam menjalankan fungsi sistem saraf pusat yang mengatur aktivitas tubuh sehari-hari ya. Misalnya seperti bergerak, merasakan sensasi nyeri, merasakan sensasi dingin, panas gitu ya, dan segala jenis sensasi lainnya. Nah, selain itu dia juga berfungsi untuk mengontrol berbagai fungsi tubuh yang meliputi tekanan darah, pernapasan, hingga detak jantung. Jadi bukan hanya fungsi tubuh luar, tapi juga fungsi tubuh di dalam. Secara umum, sumsum tulang belakang ini memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi yang pertama dari sumsum tulang belakang adalah mengendalikan gerak dan fungsi tubuh. Dalam hal ini, sumsum tulang belakang akan menjadi perantara bagi otak untuk mengirimkan sinyal ke bagian tubuh tertentu ya. Selain menghantarkan perintah untuk mengendalikan aktivitas tubuh yang disadari atau yang volunteer gitu ya, medula spinalis juga bertugas membawa sinyal untuk mengendalikan aktivitas tubuh yang tidak disadari atau involunteer. Misalnya seperti nafas, detak jantung, itu kan gerakan-gerakan tubuh kita yang kita tidak sadar gitu ya melakukannya. Tapi itu dilakukan sebenarnya oleh tubuh kita. Nah, fungsi yang kedua itu adalah mengontrol gerak refleks. Medula spinalis juga mengontrol gerakan refleks tubuh manusia tanpa melalui pemrosesan di otak. Misalnya, gerakan refleks di kaki ketika ada seseorang yang menyentuh bagian lutut. Suka lihat ya video kalau misalnya lutut kita di ketok-ketok gitu ya, nanti kaki kita tuh kayak otomatis bergerak gitu. Nah, kadang-kadang ini juga dilakukan, pengecekan ini juga dilakukan sebenarnya oleh dokter untuk melihat apakah motoriknya berfungsi atau enggak. Jadi dilihat dari gerakan refleksnya. Nah, pada gerakan refleks lutut itu, neuron sensorik secara langsung terhubung dengan neuron motorik di sumsum tulang belakang tanpa melewati otak. Ya, sehingga proses ini terjadi lebih cepat daripada gerakan motorik pada umumnya. Makanya disebut juga kan gerakan refleks gitu.
Fungsi sumsum tulang belakang berikutnya adalah mengirimkan sinyal dari organ panca indera kita ya ke tubuh dan juga ke otak. Proses inilah yang membuat tubuh bisa merasakan sejumlah sensasi seperti rasa sakit, nyeri, dingin, panas, sentuhan dan sebagainya. Misalnya bisa melihat gitu ya, mendengar. Oke, berikutnya kita akan mempelajari nih mengenai anatomi dari sumsum tulang belakang melalui video dan foto berikut. Terdapat 3 struktur utama pada sumsum tulang belakang, di antaranya leher atau cervical, dada atau thoracic, dan lumbar atau lower back. Nah, seperti yang terlihat pada gambar ya, kalau misalnya sumsum tulang belakang ini kita potong lah ya secara horizontal, maka bentuknya akan seperti gambar berikut ini. Pada gambar terlihat ada 5 bagian dari spinal cords. Ada yang disebut gray matter, white matter, posterior root, anterior root, dan juga spinal nerve. Gray matter atau materi abu-abu adalah bagian gelap pada sumsum tulang belakang yang memiliki bentuk menyerupai kupu-kupu. Bagian ini dibentuk oleh badan sel saraf atau neuron, sel glial, dan 4 tanduk atau 2 tanduk di depan dan 2 lainnya di belakang. Tanduk di depan atau disebut juga tanduk anterior berperan dalam membawa informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke otot tubuh untuk merangsang gerakan tubuh. Sementara itu, tanduk di belakang atau tanduk posterior berperan dalam membawa informasi dari tubuh kembali ke otak dan sumsum tulang belakang. Nah, selanjutnya di sisi lainnya itu ada white matter ya. Nah, white matter ini atau materi putih disebut juga substansia alba atau bagian dari sumsum tulang belakang yang bertanggung jawab dalam memastikan komunikasi antara bagian-bagian otak dengan gray matter supaya itu tuh bisa tetap berjalan dengan baik. Materi putih ini atau white matter mengandung sel-sel yang dilapisi mielin sehingga proses transmisi sinyal listrik antar sel saraf menjadi lebih cepat dan efisien. Nah, bagian terakhir ya itu ada bagian yang bernama dengan spinal nerve. Nah, spinal nerve ini merupakan bagian yang berada di kedua sisi materi abu-abu dari sumsum tulang belakang dan terletak di antara tanduk anterior dan tanduk posterior. Tanduk lateral atau spinal nerve dapat ditemukan di bagian dada, punggung bagian atas, dan sakrum. Bagian ini terdiri atas saraf-saraf yang berkaitan dengan fungsi otonom tubuh, yaitu sistem saraf yang mengatur aktivitas tubuh yang tak disadari seperti pernafasan. Oke, tadi kita udah bahas soal sistem saraf, kita sudah bahas soal sumsum tulang belakang. Nah, terakhir nih ya, last but not least gitu ya, kita akan membahas mengenai struktur dari otak. Ya, kita tahu nih otak itu adalah mesinnya manusia lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Nah, otak itu merupakan organ kompleks dan vital yang keberadaannya itu dilindungi oleh meninges atau selaput otak dan juga oleh tengkorak. Organ satu ini itu memiliki miliaran sel saraf penunjang dan sel saraf tersebut saling terhubung satu sama lain dan juga terhubung dengan sumsum tulang belakang. Bekerja sama dengan saraf dan juga sumsum tulang belakang, otak itu menjadi pemegang pusat kendali perintah dan pusat kendali sistem saraf pada manusia. Otak tentu saja itu punya banyak sekali fungsi yang sangat penting. Organ satu ini menjadi pusat kendali semua sistem yang terjadi pada tubuh kita ya. Mulai dari ingatan, perasaan, ucapan, pendengaran, penglihatan, gerak, hingga berbagai fungsi organ di tubuh.
termasuk pernapasan dan juga detak jantung. Sekarang kita akan mempelajari struktur anatomi dari otak manusia. Supaya lebih mudah, mungkin kita bisa pelajarinya lewat gambar berikut ini. Otak dibagi menjadi hindbrain, midbrain, dan juga forebrain. Pada bagian hindbrain ini terdiri dari medula, pons, dan juga cerebellum, di mana medula itu berfungsi sebagai pengendali tekanan darah, jantung, gerakan menelan, dan pernapasan. Lalu pons memiliki fungsi untuk koordinasi wajah dan mata, pendengaran, sensasi pada wajah, dan keseimbangan tubuh. Lalu otak kecil atau cerebellum itu berfungsi untuk mengontrol dan koordinasi keseimbangan, gerakan, dan mempertahankan postur tubuh kita. Lalu pada otak tengah atau midbrain ini dia itu juga mengatur gerakan indera penglihatan dan juga alertness. Sekarang kita beralih ke forebrain ya, atau otak besar atau disebut juga dengan cerebrum. Cerebrum ini memiliki dua bagian, yaitu otak bagian kiri dan juga otak bagian kanan. Setiap belahan cerebrum itu, baik itu sisi kanan dan sisi kiri, memiliki 4 lobus. Lobus frontalis berperan sebagai pusat fungsi intelektual yang lebih tinggi. Lobus temporalis berfungsi untuk mengatur daya ingat verbal, visual, pendengaran, dan berperan dalam pembentukan dan perkembangan emosi. Lobus paritalis merupakan daerah pusat kesadaran sensorik. Sedangkan lobus occipitalis berfungsi untuk pusat penglihatan dan area asosiasi penglihatan. Nah, itu tadi informasi atau pembelajaran lah ya mengenai apa itu sistem saraf, bagaimana bentuknya, bagaimana fungsinya, dan juga sistem sumsum tulang belakang dan juga otak gitu ya. Nah, semoga saja dengan video ini teman-teman bisa lebih mengenal sistem saraf ya, dan juga bisa lebih memahami bagaimana sih informasi itu bisa diterima oleh kognitif kita dan bagaimana proses yang terjadi di anatomi tubuh kita itu bisa menghasilkan sebuah perilaku. Itu saja untuk materi di video kali ini. Sampai berjumpa di video lainnya. Terima kasih dan semoga informasinya bisa bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.